Alhamdulillah baik, Kak. Oke, baik. Kemarin Lean kan sudah penilaian akhir semester. Kalau Nindi gimana? Sudah atau belum? Lagi PAS ini, Oh, lagi PAS. Kalau matematika hari apa? Jumat. Hari Jumat. Oke. Lean, gimana kemarin PAS-nya? Dapat nilai berapa? Bagus nggak? Gimana ya? Gimana ya? Gimana itu gimana? Hmm. Ya jadi Sedang, jelek atau bagus gitu aja. jelek. Jelek. Apa namanya juga belajar. Jadi kalau dapat jelek, it's okay. Oke, kemarin Lean kan request kalau di pertemuan ini kita akan membahas soal-soalnya Lean. Barangkali nanti keluar di soalnya Nindi ya, siapa tahu, oke? Oke, aku mau share screen dulu. Udah kelihatan teman-teman? Oh, salah. Ya, kelihatan. Udah kelihatan? Mm-mm. Oke, udah kelihatan ya. Jadi, yang Lean pelajari kalau mengikuti kurikulum Merdeka itu seharusnya di kelas 8 dan di kelas 9. Seharusnya. Iya makanya. Tapi, apa? Iya makanya. Iya makanya. Kenapa makanya? Ya itu harusnya itu dipelajari di kelas 8, di kelas 9 seharusnya. Apalagi yang fungsi kuadrat ini. Fungsi kuadrat ini harusnya dipelajari di kelas 9. Oke, jadi nggak apa, nanti habis ini kita bahas aja. Oke, oke, coba dilihat di sini kita mulai dulu ya teman-teman dari nomor satu, baru setelah itu kita nomor dua dan selanjutnya. Oke, kita mulai dulu dari nomor satu. Oke, diketahui dua himpunan A itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah sama dengan, nyatakan relasi tersebut dalam yang pertama adalah diagram panah. Oke, berarti di sini kalau diagram panah berarti kita, ini ya. Nah, kita bahas nomor satu dulu. Berarti kalau diminta dinyatakan dalam diagram panah berarti himpunan A-nya itu kita buat seperti ini ya teman-teman. Nah, berarti himpunan A itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini himpunan A. Kemudian himpunan B isinya sama. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita di sini diminta untuk memasangkan himpunan A ke himpunan B dengan ini dengan sama dengan. Berarti di sini kita punya A sama dengan B. Berarti kalau kita pasangkan 0 pasangannya sama siapa guys? Kalau A sama dengan B, berarti 0 sama dengan pasangannya berapa? Nol. 0, betul. 0 berarti sama dengan 0 karena sama dengan. Kalau satu sama, Satu. betul. Satu sama satu. Kemudian kalau dua, Dua sama dengan dua. betul. Dua sama dua dan seterusnya ya. Tiga sama tiga. Empat dengan empat, lima dengan lima. Lah kalau enam ini gimana guys? Ada pasangannya nggak? Enggak ada. Enggak. Oke, berarti ini nggak ada pasangannya. Yang betul nol sama dengan nol, satu sama dengan satu, 2 sama dengan 2, dan seterusnya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Enggak ada, Kak. Nggak ada. Jadi ini yang dinamakan memasangkan himpunan dengan diagram panah. Oke, dengan relasi-relasinya itu sama dengan. Berarti A sama dengan B. Selanjutnya kita pasangkan dengan pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan itu maksudnya kita buat menjadi seperti koordinat titik ya teman-teman. Kalau koordinat titik itu kan gini kan. Berarti kalau koordinat titik itu berarti titiknya X, Y. Oke, berarti X ini itu adalah anggota dari domainnya. Domainnya di sini adalah A. Domain itu daerah asal ya. Betul di sini. Domain itu daerah asalnya. Daerah asalnya. Asal dalam hal ini itu X-nya.
Kemudian kalau Y itu range. Oke, daerah tujuan. Oke, daerah tujuan. Tahu dalam itu Y-nya. Berarti kalau di sini kita buat pasangan berurutan, berarti nol pasangannya dengan apa, guys? Nol dengan Nol. nol. Kemudian biasanya pakai simbol titik dua sama dengan apa lagi? Satu dengan 1. betul. Terus apa lagi? 2 dan 2. Dua dengan dua. Terus 3 dan 3. tiga dengan 3 dan tiga. 3. Terus 4 dan 4. betul empat dan empat. Terus 5 dan 5. lima dan lima. Sudah? Atau ada lagi? Enggak. Enggak. Sudah ya, betul. Oke, ini udah betul ya. Ini nomor A, ini nomor B, sekarang nomor C. Kemudian dengan diagram Kartesius, dengan diagram Kartesius. Masih ingat diagram Kartesius itu yang apa? Yang kotak-kotak itu. Yang kotak-kotak, hampir benar. Tapi benar juga sih, ada kotak-kotaknya, benar. Diagram Kartesius itu yang ini guys. Kan ada dua, ini kan, dua sumbu. Sumbu yang horizontal ini namanya sumbu apa? Yang horizontal ini namanya? X. Betul, sumbu X. Kemudian yang vertikal sumbu apa namanya? Y. Betul, sumbu X sama dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang di X ini yang di tengah-tengahnya itu koordinatnya dimulai dari nol. Kemudian ke kanan tuh positif, berarti satu, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kiri itu negatif ya, negatif satu, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kemudian yang atas juga sama, berarti yang atas itu satu, 2, 3, 4, 5. Yang bawah negatif satu, negatif 2, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita diminta untuk memasangkan himpunan tersebut menggunakan diagram Kartesius. Berarti di sini kita mulai dulu dari X-nya ya. Ini kan X-nya, ini Y-nya. Berarti 0,0 berarti di sini. Oke, kemudian 1,1. Ini 1,1 di sini. 2,2 di sini. 3,3, 4,4, dan 5,5. Berarti seperti ini ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Enggak, Kak. Enggak? Enggak. Biasanya ada garis-garisnya kayak gini. Nah, ada garis-garisnya. Nah, oke, selanjutnya yang nomor D, termasuk fungsi atau bukan fungsi. Ayo, coba ingat-ingat kembali. Coba dilihat dari diagram ini. Masih ingat nggak bedanya fungsi sama relasi itu apa? Termasuk fungsi. Ingat, fungsi sama Termasuk. relasi sama-sama fungsi. Maksudnya gimana? Kalau fungsi itu relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Betul, fungsi itu relasi, tapi relasi itu belum tentu fungsi. Tapi ciri-ciri yang spesifiknya, lebih spesifik, itu kurang spesifik itu. Kok bisa relasi bukan termasuk fungsi dan fungsi termasuk relasi? Kalau fungsi itu yang domainnya punya pasangannya cuma satu. Kalau Domainnya punya pasangan, betul. Terus pasangannya cuma satu terus. kalau relasi yang domainnya pasangannya bisa apa? Bisa nyambung lebih dari satu gitu ke Oke, domain. itu betul ya. Betul, good. Nah, benar ya. Kalau relasi, diingat-ingat ya, relasi itu bahasa lainnya itu kan hubungan. Berarti di sini kita bisa tulis hubungan, hubungan antara anggota domain, berarti anggota daerah asal, anggota domain, domain dengan anggota range atau codomain, anggota range. Nah, kalau namanya hubungan itu kan bisa lebih satu kan? Ya nggak? Kalau hubungan itu bisa lebih satu. Let's say di sini 0, 1, 2, satunya A, B, C. Yang namanya hubungan itu bisa lebih satu.
bisa 0 dengan A, ini kemudian 0 dengan B, 2 dengan B, 1 dengan C. Ini bisa, soalnya hubungan. Contohnya, contoh dari relasi dalam kehidupan itu contohnya kayak pertemanan. Misal aku berteman dengan Lean. Boleh nggak aku berteman dengan Nindi? Boleh kan? Itu Boleh. namanya relasi, berarti aku bisa berteman dengan siapa saja. Oke? Itu namanya relasi hubungan. Sedangkan kalau fungsi itu adalah hubungan. Terus di sini ya, fungsi adalah hubungan sama kayak ini atau aku tulis relasi aja. Relasi sini ya, relasi di mana ada ketentuannya di mana setiap anggota domain, anggota daerah asal hanya ada aturannya hanya memiliki satu tujuan. Gimana ya tulisnya? Hanya memiliki satu output atau tujuan. Aku tulis tujuan aja. Hanya memiliki satu pasangan gitu aja. Hanya memiliki satu pasangan. Oke. Berarti karena hanya memiliki satu pasangan berarti nggak boleh selingkuh. Oke. Hanya memiliki satu pasangan berarti nggak boleh selingkuh. Contohnya di sini lagi. Nah, 0, 1, 2 di sini A, B, C. Berarti 0 boleh berpasangan dengan A, 1 dengan C, 2 dengan B. Kalau ini namanya fungsi karena setiap anggota domain 0, 1, 2 hanya memiliki satu pasangan. 0 dengan A, 1 dengan C, dan 2 dengan B. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak, Kak? Enggak, oke. Sekarang aku coba, misal aku punya kayak gini ya. Kan fungsi. Misal aku punya kayak gini, ini A, B, C, ini 1, 2. Misal A dengan 1, B dengan 2. Apakah ini termasuk fungsi? Bukan. Kenapa kok bukan? Eh, bentar. Coba dibaca dulu dari definisinya. Fungsi adalah relasi di mana setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan. Apakah fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Yang lain setuju? Nindi setuju? Setuju atau enggak? Kayaknya itu fungsi deh. Kayaknya itu fungsi. Oke, kita simpan ya. Dua-duanya menjawab fungsi. Kita coba lagi baca. Relasi di mana ada kata-kata setiap anggota domain. Ini kan domainnya. Setiap anggota domain memiliki satu pasangan nggak? A Ya. dengan 1, B dengan 2, C ada pasangannya nggak? Enggak. Enggak, karena C nggak ada pasangannya. Berarti ini bukan fungsi. Oke, karena menyalahi definisinya. Fungsi itu setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan. Ini bukan fungsi. Nah, lagi, misal aku punya kayak gini lagi. Ini 0, 1, 2. Ini A, B. Misal kayak gini. 0 dengan A, 1 dengan B, ini dengan B. Ini fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Kenapa kok fungsi? Itu domainnya punya pasangan semua. Oke, betul ya. Setiap anggota domain yang ini memiliki satu pasangan 0 dengan A, 1 dengan B, 2 dengan B. Berarti ini fungsi. Oke. Karena setiap anggota domain atau daerah asal memiliki satu pasangan, satu tujuan. Even mereka memiliki tujuan yang sama, satu ke B, dua juga ke B. Berarti ini namanya fungsi. Contoh dari fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu misal ada anak yang kelahirannya, misal aku, misal Pak Afan. Pak Afan lahir di bulan September. Ya jelas Pak Afan hanya memiliki satu tujuan,
yaitu lahir di bulan September. Pak Afan nggak bisa lahir di 2 bulan. Misal September dengan Desember. Nggak bisa. Karena udah ada aturannya. Kelahiran itu pasti di 1 bulan, ya kan? Lahir di bulan September. Oke, itu contoh dari fungsi. Dan masih banyak contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang tanyakan, teman-teman? Enggak, Kak. Nggak? Enggak. Oke. Berarti kalau yang nomor 1 ini termasuk fungsi atau bukan fungsi? Yang nomor 1 ini. Pasangan ini termasuk fungsi atau bukan? Bukan. Bukan, kenapa kok bukan? Coba-coba Nindi. Aku nggak ini. Fungsi itu domainnya punya pasangan semua. Betul, ini namanya fungsi. Karena apa? Setiap anggota domain memiliki satu pasangan. 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Dan nggak ada yang jomblo. Memiliki satu pasangan semua. Berarti ini namanya fungsi. Oke? Paham sampai sini? Oke, oke. Paham, Kak? Paham. Oke, sekarang kita coba lanjutkan nomor 2. Oke, sebelum masuk ke situ, kita review dulu ke sebelah sini ya, teman-teman. Kita review dulu sebelah sini. Oke, misal di sini aku punya 1 apel. Oke, 1 apel ditambah 1 apel, jadinya berapa apel, teman-teman? 2 Dua apel. apel. 2 apel, betul. Good. Sekarang kalau apel ini aku misalkan dengan X, jadi misal aku di sini punya 3X ditambah 4X, jadinya berapa? 7X. Betul, 7X. Sekarang kalau aku punya 9X dikurangin 17X, jadinya berapa? Min 8X. Min 8X. 9 dikurangin 17 itu negatif 8X. Good. Sekarang lagi misal aku punya negatif 11X ditambah 5X. Jadinya berapa? 6X. 6X, Eh, 6-nya positif atau negatif? min. Min, Min. betul. Min ya. Negatif 11 ditambah 5 itu jadinya min 6X. Good, ini udah benar. Udah benar. Berarti kalian udah paham ya sama konsep bentuk aljabar. Oke, diingat-ingat kalau mau menjumlahkan bentuk aljabar itu dicari variabel yang sama. Di sini variabel yang sama apa? X dengan X ya udah berarti boleh dijumlahkan. Kalau di sini ada variabel X sama Y, nggak boleh dijumlahkan ya, soalnya variabelnya beda. Misal kalian punya 1 apel dan punya 1 jeruk. Kalau dijumlahkan gimana? Ya nggak bisa jadi 2 apel jeruk. Bisanya 1 apel dan 1 jeruk dibiarkan terpisah. Oke, jangan dijumlahkan. Berarti kalau di sini, ini aku zoom, ah, nomor A. Kelihatan ya? Yang nomor A. Berarti di sini, ini kan ada 3 variabel ya. Yang pertama, ada 2 variabel. Yang pertama variabel X kuadrat dan X saja. Oke, berarti kita cari yang variabel X kuadrat. Kita jumlahkan. Berarti di sini 5X kuadrat sama berapa lagi? Yang X kuadrat? 9X. Min 9X kuadrat. Betul, berarti 5X kuadrat dikurangin 9X kuadrat jadinya berapa teman-teman? Min 4X kuadrat. Berapa jadinya berapa? Minus 4X kuadrat. Betul, jadinya minus 4X kuadrat. Good, selanjutnya lagi misal di sini ada variabel lagi plus 3X ditambah 3X jadinya berapa? 3X tambah 3X jadinya? Jadi 6X. Betul, jadinya 6X ya, berarti plus 6X. Good, sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Enggak. Nggak ada? Oke, kita lanjut yang nomor B. Di situ ada simbol, aku tulis lagi ya di sampingnya ya. Itu kan 7X. Nah, terus lagi di sampingnya yang B ini. Itu kan 7X ditambah 8
dikurangin dalam kurung negatif 3 ditambah 10x. Diingat-ingat lagi, kalau ketemu kayak gini berarti harus kita jabarkan yang ada di dalam kurung. Berarti ini harus kita kalikan. Negatif dikali negatif 3, negatif dikali 10. Oke, berarti di sini kita tulis dulu dari awal. Berarti sini kita punya 7x ditambah 8. Kemudian negatif dikali negatif 3 jadinya berapa teman-teman? Negatif dikali negatif 3 jadinya Jadi plus. betul. Negatif kali negatif jadinya plus. Berarti ini plus 3. Kemudian lagi negatif kali 10x jadinya berapa? Negatif kali positif 10x. Jadinya Min berapa? 10. Betul, min 10x. Nah, langkah selanjutnya kita cari yang memiliki variabel yang sama. Berarti x dengan x. Berarti 7x dikurangin 10x jadinya berapa? 7x dikurangin 10x jadinya Min 3x. betul, min 3x. Kemudian lagi 8 tambah 3 jadinya berapa? 8 tambah 3 jadinya 11. betul, jadinya 11. Berarti jawabannya negatif 3x ditambah 11. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak. Sekarang kalian coba yang nomor C. Aku tulis di sampingnya sini. Berarti C itu kan 2x tambah 5. Terus di sini x tambah 5 ditambah 5 dalam kurung 9 min x. Ditambah 5 dalam kurung 9 min x. Berarti kalau seperti ini kalian harus jabarkan ya teman-teman. Yang ada di dalam kurungnya ya. Nanti kalian coba berarti 2 kali x, 2 kali 5. Ini juga sama, 5 kali 9, 5 kali min x. Sekarang boleh kalian coba, nanti kalau sudah boleh bilang. Oke? Terus kalian sederhanakan hingga ketemu bentuk paling sederhananya. Silahkan kalian coba ya. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Gimana? Berapa jawabannya? Caranya gimana caranya? Kan 2-nya dikali ke X, jadi 2X. Iya jadinya. Heeh. Terus? Terus 2 kali 5 sama tambah 10X. Betul, berarti plus 10. Nggak pakai X dong. 10 Oh iya, aja plus sorry. 10. Plus tambah itu tambah 45. Tambah, betul 5 kali 9 itu 45. Terus, Terus minus 5X. betul minus 5x. Baru setelah itu kita apain, Lean? Sederhanain lagi. Betul, berarti 2. Dicari yang variabelnya sama ya, berarti 2x dikurangi 5x jadinya. Min 3X. Betul, min 3x. Selanjutnya 10 tambah 45 jadinya. Tambah 55.
ditambah 55. Lima. Good, udah benar? Good job. Kalau Nindi, apakah ada yang ditanyakan, Nindi? Enggak, Kak. Caranya sama. Oke, oke, good job, udah pinter-pinter ya. Selanjutnya kita yang punya yang nomor D. Oke, di sini aku tulis D 2x tambah 8. Oke, berarti sini 2x ditambah 8 kuadrat. Oke, sebelum kita masuk ke situ, misal di sini aku punya, misal di sini aku punya 2 kuadrat, berarti nilainya berapa teman-teman? 4. Kok bisa dapat 4 dari mana? Itu kuadrat itu jadi 2 kali 2. Betul, jadinya 2 kali 2. Duanya ada sebanyak 2. Oke, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti begitu juga dengan yang ini. Misal aku punya, misal di sini 2x tambah 8 kuadrat, berarti bisa kita tulis 2x ditambah 8 dikali 2x ditambah 8. Kalau ketemu seperti bentuk seperti ini, itu kita harus kalikan. Oke, bentar, aku jelasin di sini dulu. Aku jelasin dulu ke bawah sini ya. Oke, sebelum masuk ke situ, misal aku punya di sini, misal aku punya sebuah persegi. Oke, persegi ini panjangnya itu 5 cm. Oke, ini panjangnya 5 cm. Karena persegi berarti sisi-sisinya sama panjang. Kalau aku tanya luas perseginya berapa teman-teman? Luas dari persegi ini 25. 25. Dapatnya dari mana? Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Sisi Jadi kali sisi. sisinya Jadinya kan 5. Sisinya 5, kan 5. betul. Jadi 5 kali 5. 5 kali 5. 5 kali 5 jadinya berapa? 25. 25. Oke, coba dilihat di sini. Ini kan 5 kali 5. 5 kali 5 itu kan penulisannya bisa kita singkat jadi 5 kuadrat. Bener nggak? Iya. Berarti kalau sisi kali sisi, kalau kita singkat jadinya gimana penulisannya? S kuadrat. S kuadrat. Nah, berarti di sini kalau misal aku punya, di sini misal kalau aku punya A dikali A dikali A jadinya berapa kalau disingkat? A pangkat 3. Betul, A pangkat 3. Sekarang lagi misal aku punya eh, X kali X kali X kali X jadinya. X pangkat 4. Betul, jadinya X pangkat 4. Lah, sekarang kita coba masuk ke sini. Kita masuk ke soal yang tadi. Nah, mana? Nah, berarti kalau di sini, berarti kita kalikan ya. Pelangi namanya. 2X kali 2X. Berarti itu 2 kali 2. Berapa teman-teman? 2 kali 2. 4. 4. Selanjutnya, X kali X jadinya. X kali X. X aja. Tadi A kali A jadinya. Oh, X pangkat 2. Iya. A pangkat 2 ya. Berarti kalau X kali X jadinya. X pangkat 2. Betul. Jadinya X pangkat 2. Berarti di sini kita tulis 4X pangkat 2. Sampai sini dulu. Paham atau enggak? Paham. Paham. Sekarang kita coba sampingnya lagi. Berarti 2X dikali 8. Oke. Berarti 2 kali 8 jadinya berapa? 2X kali 8 jadinya. 16X. Betul, jadinya 16X. Ada X-nya. Terus tandanya positif. Lagi, 8 kali 2X jadinya berapa? 16X. Betul, jadinya plus 16X. Dan yang terakhir, 8 kali 8 hasilnya 64. 64. Berarti plus 64. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan.
kita cari yang variabelnya sama. Berarti di sini X kuadrat ada lagi nggak yang X kuadrat? Nggak ada. Nggak ada lagi ya, berarti kita tulis 4X kuadrat. Selanjutnya lagi. Selanjutnya kita punya 16X ditambah 16X. Jadinya berapa? 32 Plus 32X. X. Yang terakhir plus Nah, 64. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kak. Enggak. Sekarang kalian coba latihan ya. Nah, sekarang kalian coba latihan di sini. Ntar aku jelasin dulu. Misal di sini aku punya 2X dikurangin 3 dikali X plus 4. Gini ya. Sekarang coba aku jelasin dulu. Yang pertama, berarti kalau 2X dikali X jadinya berapa teman-teman? 2X kali X jadinya. Ini kan nggak ada angkanya ya. Kalau nggak ada angkanya itu artinya 1. Berarti 2 kali 1 itu 2. X kali X jadinya X kuadrat. betul X kuadrat. Selanjutnya sampingnya 2X kali 4 jadinya berapa? 8X. Plus 8X. Good. Lagi. Negatif 3. Jangan lupa dilihat sebelah kirinya itu simbolnya. Negatif 3 dikali 1X. Jadinya berapa? Negatif 3 kali 1. Negatif 3X. Betul, negatif 3X. Dan yang terakhir, negatif 3. Dilihat kirinya ya, jangan lupa. Kirinya 3 itu kan negatif. Negatif 3 dikali 4 jadinya. Negatif 12. Betul, negatif 12. Berarti di sini kita sederhanakan jadinya 2X kuadrat. Kemudian 8X dikurangin 3X jadinya 5X. berapa? 8 5X. dikurangin 3 jadinya. 5X. Betul, berarti plus 5X. Dan yang terakhir negatif 12. Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Enggak. Nah, Enggak. oke. Ini sebenarnya materi kelas 12, guys. Oke, tapi nggak apa. Kita coba sebagai latihan. Sekarang kalian coba kerjakan satu-satu ya. Di sini misal aku punya 3X tambah 5 dikali 2X dikurangin 2. Ini coba yang pertama itu Lean. Oke, yang bawahnya ini Nindi. Oke, Nindi yang bawah. Silakan dicoba ya teman-teman.
Udah dapet, Kak. Oke, siapa tadi yang sudah? Leon, Oke, gimana Lean caranya? 3x-nya ditarik garis ke 2x, Jadinya 6x pangkat 2. betul, betul, terus? Terus 3x tarik ke min 2, Iya, jadinya min 10, min 6, sorry, min 6. terus? Nah, terus yang 5 dikeduain Iya, jadinya. plus 10x. Oke, terus? Terus 5 kedua jadi min 10. Min 10. Ini Ya, kalau sederhanakan jadinya 6x pangkat 2 terus, plus 4x terus, min 10. betul. Oke, betul. Good job, Lean. Good. Selanjutnya kita tinggal nunggu Nindi ya. Udah, Kak. Oke, sudah. Gimana Nindi caranya? Jadi itu 2x kali 5x. Iya, Jadi jadinya. 10x kuadrat. Iya, terus jadinya. Terus selanjutnya. Ini Terus kali ini. ditambah 2x kali 1 jadi 2x. Terus. Habis itu min 3 kali 5x itu jadi min 15x. Oke, good. Terus. Terus min 3 kali 1 jadi min 3. Oke, good job. Good. Kalau sederhanakan jadinya. 10x kuadrat Ya, kurang min 13x terus. min 3. Oke, good. Good job. Udah pinter-pinter ya, Lean sama Nindi. Kalau Nindi di sekolah dapat materi ini nggak? Oh ya, udah dapet kayaknya. Udah dapat kayaknya. Oke, good. Udah pinter-pinter semua ya. Udah Lean sama Nindi udah pinter. Nah, jadi ini yang dinamakan menjabarkan. Oke, dijabarkan. Selanjutnya, karena nggak ada pertanyaan, kita coba lanjut yang nomor E. 10 dikurangi 14 X kuadrat. Mana ya? Sini deh. Nah, yang nomor E. Di situ 10 dikurangi 14X kuadrat. Berarti kalau kita tulis 10 dikurangi 14X dikali 10 dikurangi 14X. Berarti kalau dijabarkan jadinya berapa teman-teman? 10 kali 10 jadinya 100. berapa? 10 kali 10 jadinya 100. 100. Terus selanjutnya 10 kali negatif 14X jadinya 10 dikali negatif 14. Berarti negatif 10 140. kali. Betul, berarti 140. Jangan lupa X-nya. Lagi negatif 14X dikali 10 jadinya. Negatif 140x. Betul, yang terakhir. Negatif 14 dikali negatif 14. Langsung ya, Jadi 14 kali 14 itu hasilnya 196. Jadi negatif karena negatif kali negatif jadinya positif ya. Positif 196X kuadrat. Berarti kalau kita sederhanakan jadinya 100 dikurangin 280X ditambah 196X kuadrat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan guys? Kak. Nggak ada. Selanjutnya ini yang dinamakan menjabarkan ya, menjabarkan bentuk aljabar. Selanjutnya yang nomor 3 ini kalian diminta untuk memfaktorkan. Berarti, nah, coba kembali lagi ke sini. Nah, ini ke sini, ini ke sini itu dinamakan menjabarkan.
menjabarkan. Nah, sekarang kalau difaktorkan itu berarti dari sini ke sini. Dibalikkan lagi. Oke, itu namanya difaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan ini, aku di sini punya PPT. Nah, di sini udah aku bagi menjadi beberapa level. Nanti kalian coba ya dari level yang paling mudah ke yang paling susah. Nanti level 8 tuh udah agak-agak rumit. Oke, ntar aku mau buka. Nah, kalau kita jabarkan bahasa Inggrisnya di expand, itu dari dalam kurung ini kita berubah jadi tanpa dalam kurung. Sedangkan kalau di factorizing atau difaktorkan, berarti kita berubah ke menjadi bentuk dua dalam kurung seperti ini. Caranya gimana? Caranya mudah. Oke, pertama-tama coba lihat ini. Ini kan persamaannya itu x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, caranya itu kalian tinggal buat dua dalam kurung. Nah, kalau difaktorkan itu berarti kalian buat dalam kurung. Oke, kemudian kalian cari faktor dari x kuadrat. Berapa kali berapa yang hasilnya x kuadrat? Berapa kali berapa? X X kali X. kali x. Betul kan? Berarti x kali x. Kita tulis x-nya di depan. Berarti x dikali x. Oke, kemudian yang 3 ini. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 3? Berapa kali berapa yang hasilnya 3? 3 kali 1. Betul, 3 kali 1. Good. Bentar. Lah, itu kan 3 dikali 1. Lah, selanjutnya kita gunakan konsep penjumlahan sama pengurangan. Oke, untuk mendapatkan nilai yang ada di tengah. Di tengah ini nilainya berapa? 4 kan? Yang di Iya, tengah ini kan positif 4 kan? 3 tambah 1 bagaimana caranya biar jadi 4? Hanya boleh pakai penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana caranya? tambah. Satu. Berarti 3 tambah 1. Bener nggak? Iya, Berarti di sini kita tulis, berarti X ditambah 3, X ditambah 1. Berarti ini faktornya. Faktor dari ini tuh X tambah 3, X tambah 1. Kalau nggak percaya, kalian boleh jabarkan. Berarti kalau kita jabarkan, berarti X kali X. Jadinya berapa teman-teman? X kali X, X pangkat 2. X pangkat 2, X kali 1 jadinya X. Satu X. 1. 1x ini kan, ini ditambah. Kemudian 3 kali X jadinya 3X. 3x. Penjumlahannya ya. Berarti ini 3 Iya, kali 1 jadinya 3. 3. Berarti kalau kita sederhanakan berarti x kuadrat. 1x tambah 3x jadinya 4x ditambah 3. Sama kan dengan yang atas kan? Berarti ini faktornya udah benar. Berarti faktornya adalah x tambah 3 dikali x tambah 1. Sampai sini ada yang pertanyaan? Enggak. Enggak? Enggak. Oke. Ini kalau caraku. Kalau cara gurunya Lean gimana caranya? Ah, apa? Kalau pakai caranya gurunya Lean gimana? Dijelasinnya. Cara ngefaktorkannya gimana? Memfaktorkan ya. Ntar. Aku kalau nggak salah sih kayak itu dijabarinnya nggak secepat ini. Jabarinnya kayak gimana? Boleh aku coret nggak di papan? Boleh, boleh, boleh banget. Ah, tulisan aku jelas deh. Yang 3-nya ini dicari yang gimana caranya dia bisa bareng sama 4 faktornya gitu. Misalnya jadi iya nggak sih lupa aku. Aku lupa. Tapi hasilnya tetap sama kayak gitu sih. Oke, ya udah nanti tinggal kamu terserah ya pakai yang mana terserah kamu cari cara yang paling mudah menurut kamu. Oke, caranya sama aja di matematika tuh banyak caranya. Ambil cara yang paling mudah buat kamu. Oke,
Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, nggak ada. Enggak? Enggak. Oke, kita coba lagi ya. Next soal. Berarti kalau kita ini berarti kita bikin dua dalam kurung. Oke. Kemudian cari faktor yang depan. Faktor yang depan berarti X kali X. Oke, berarti kita tulis di sini X kali X. Kemudian faktor yang kedua adalah 4. Berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 2. Ada lagi nggak? Selain 2 kali 2, 4 kali 1. 4 kali 1. Kita coba dulu yang awal. 2 sama 2 mungkin nggak jadi positif 4. Mungkin atau enggak? Mungkin Mungkin. Caranya gimana biar dapat positif 4? ditambah. Ditambahkan berarti 2 tambah 2 kan? Berarti Ya. plus 2 ditambah 2. Oke, berarti faktornya adalah X tambah 2, X tambah 2. Oke, kalau yang 41 ini mungkin nggak jadi 4. 4 sama 1 mungkin nggak jadi 4. Enggak. Nggak mungkin kan 4 tambah 1 itu 5, 4 kurangi 1 itu 3. Nggak mungkin jadi 4 kan? Berarti ini bukan faktornya. Berarti dicari yang mudah, yang bisa aja. Berarti 2 sama 2. Oke, kalau ini coba dicari faktornya berapa teman-teman? Nah, coba-cepatan. Berarti X sama X. Terus Tambah 2. tambah, tambah 2. Terus Tambah 2 lagi. tambah 2. 2 tambah 2 jadi 5 nggak? Enggak. Oh, Enggak kan? tambah Seharusnya 4 tambah 1. betul. Tambah 4 tambah 1. Good. 4 tambah 1 itu 5. Betul ya? Berarti di sini bentar. Berarti ini plus 4 plus 1. Soalnya 4 tambah 1 itu jadinya yang tengah ini 5. Oke. Lagi. Kalau ini berarti berapa? Faktornya nyebutinnya gini ya. Berarti ini kan faktornya x x. Berarti faktornya x tambah berapa kali berapa? X tambah 4 kali X tambah 4. X tambah 4 kali X tambah 4. Betul ya? X tambah 4. X tambah 4 dikali X tambah 4. 4 tambah 4 itu hasilnya 8. 4 kali 4 hasilnya 16. Good, good job. Sampai sini ada tanyakan yang lain? Nindi, Lean ada yang tanyakan? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, lanjut. Kita masuk ke level yang kedua. Oke, berarti kalau ini faktornya berapa? Berarti XX. Faktor dari 3 itu berapa? 1 dan 3. Berapa? 1 dan 3. 1 kali 3. 1 kali 3 mungkin nggak jadi 2. Enggak. Masa nggak mungkin? Boleh dibolak-balik loh ya. Oh iya, jadi kurang. Jadinya Kurang. berapa kurang berapa? 3 kurang 1. Betul, 3 kurangin 1 kan berarti positif 3. 3-nya kan positif. Positif 3 dikurangin 1. 3 kurang 1 jadinya 2. 2. Good. Lanjut. Kalau ini berapa faktornya? XX. Dapetin yang tengahnya. Plus 2 min 3. Plus berapa? Plus. Itu faktor 6-nya jadi 3 kurang 2. Betul, Jadi 3 plus dikurangin 2 2. kan? Berarti plus 2. 3 Iya, iya. dikurangin 2. 3 dikurangin 2 itu hasilnya 1. Good, udah bener ya ini faktornya. Kalau ini berapa guys? Coba. Ini XX. 12 kurang 1. Berapa? 12 dikurangin 1. 1. Betul ya, berarti plus X plus 12. Oh iya, nyebutinnya dari depan gini ya. X plus 12 dikali X dikurangin 1. Nyebutinnya kayak gini. 12 dikurangin 1 itu hasilnya 11. Good. Sekarang ini, ayo cepet-cepetan.
7 kurang 2. Betul, 7 kurangin 2. Good. Tadi siapa yang jawab? Lean Dan ya? ya, Oke, good. Berarti di sini faktornya adalah X tambah 7. Nyebutinnya dari awal ini. X tambah 7 dikali X dikurangin 2. 7 dikurangin 2 itu 5. 7 dikali negatif 2 itu negatif 14. Good. Lagi kalau ini, tengahnya itu jadi negatif 4 loh ya. Bagaimana caranya biar dapat negatif 4? berarti Heeh. em, min 5 plus Oke, 1. bentar. Ini kan faktor dari X kuadrat kan X sama dengan X. Terus faktor dari 5 berapa kali berapa? 1 kali 5. Jadinya min Satu 5 Kak. plus 1. Min 5 plus 1. Betul ya? Negatif 5 ditambah 1. Negatif 5 tambah 1 itu hasilnya negatif 4. Good, udah benar. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini. Oke. Nah, ayo coba. Em, min 3 plus 1. X, Berapa? X min 3 plus 1. X min 3 kali X tambah 1. Oke, good. X plus X min 3 dikali X tambah 1. Soalnya apa? Di sini negatif 3 tambah 1 itu hasilnya negatif 2. Negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 3. Good. Lanjut. Ayo, cepet-cepetan lagi. Nih, nyebutinnya dari depan. X min 2 kali Ya, X tambah, eh, X min 2, kebalik gak sih? boleh dibolak-balik. Udah bener itu. X, cuman ininya kurang tepat. Coba. Min 2 di... Lean bantuin. Oke, Lean. Ayo, Lean. Bantuin, Lean. Faktor dari 8 apa aja? 1 sama 8. Mungkin nggak jadi negatif 2? Kan nggak mungkin kan? Cari faktor yang lain. Berarti 4 kali 2. Gimana caranya biar dapat negatif 2? 4 dikurangin 2 itu kan positif. 4 kurangin 2 kan 2. 2 dikurangin 4. Positif atau Min negatif? 4 plus 1 plus 2. Iya, betul. Min 4 plus 2 ya. Berarti min 4 plus 2. Good. Benar ya. Min 4 tambah 2 itu jadinya min 2. Good lagi. Kalau ini, yuk dicoba. Ini Eh, apa ya? Oh, eh, X, em, Ya, X, X plus 2 min 7. X, X, X min 7. Bukan 7, 9 deng. Betul. X plus 2 dikali X min 9. Karena apa? 2 dikurangin 9 itu hasilnya negatif 7. Oke, good job Nindi. Good. Lagi guys. Yuk, latihan ini terakhir. X-nya 100 banyak ya sebenarnya. X itu kan bisa 50 kali 2. Ya, terus 1 50 kali kali 2. 100. 1 kali 100. Cari yang Terus mungkin jadi
jadi negatif 21. Ini min 25 sama plus 1. Plus 4, sorry. Oh, berarti di sini tulisnya X min 25 terus X Plus plus 4. 4 gini. Oke, Bener udah nggak? betul, good. Betul. Negatif 25 tambah 4 itu hasilnya negatif 21. Oke, good ya, udah pinter. Nah, ini itu masih ada sampai level 8 ya, teman-teman. Nah, itu nanti tambah lama, tambah susah. Tapi nggak apa, nanti kita coba lagi di minggu depan, misal kalian mau. Oke, sampai sini ada yang tanyakan atau enggak? Enggak, Kak. Enggak, Nggak Kak. ada? Oke. Karena nggak ada yang tanyakan, kalian minggu depan mau request materi apa, guys? Ini mau request materinya, Di. Aku udah kan. Oke, mau request materi ini ya. Nanti kita coba nanti cepet-cepetan ya, cepet-cepetan lagi. Oke, Boleh. sampai Oke. ke level 8. Oke, ya udah, karena nggak ada yang tanyakan dan waktunya sudah habis, jadi pembelajarannya aku tutup sampai di sini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Kak. Sama-sama, guys.